teman-teman, apa kabar? Amina selalu berharap Anda sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Sehat sangat penting agar kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Kembali dalam acara Taiwan Dewasa ini, Amina akan menghadirkan topik berkaitan dengan kesehatan secara umum yang ada di Taiwan dan apa kinerja dari pihak pemerintah dan analisa-analisa pemerintah yang juga dipublikasikan kepada masyarakat umum dan termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah Taiwan sehingga mereka di mana mencanangkan kebijakan Taiwan sehat ini dapat difokuskan, kemudian juga kesehatan masyarakat Taiwan yang tetap terjamin. Beberapa hari yang lalu di mana dari Kementerian Kesehatan Taiwan mengumumkan 10 penyebab kematian peringkat atas bagi warga negaranya pada tahun 2025. Dan diantaranya untuk penyakit kanker atau tumor ganas yang masih menempati peringkat pertama. Dan ini sudah merupakan tahun ke-44 berturut-turut sejak tahun 1982. Dan di mana kanker menjadi penyebab kematian nomor 1 di Taiwan. Kemudian dari 10 besar jenis kanker yang ada, untuk kanker paru-paru menduduki peringkat pertama selama 22 tahun berturut-turut. Teman-teman, sementara itu masih juga ada penyebab kematian lainnya seperti bunuh diri atau cedera diri yang secara disengaja setelah 14 tahun kembali masuk dalam 10 besar. Dan penyebab kematian pada tahun lalu, yakni pada tahun 2025, bertahan di peringkat ke-10. Dan dalam kondisi ini tentunya juga sangat mengingatkan kepada masyarakat untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya karena kondisi ini memang sangat tidak diharapkan. Ya, mungkin yang bersangkutan menderita sakit atau juga depresi ya. Nah, dari 10 penyebab kematian pada tahun lalu secara berurutan, diantaranya adalah kanker, kedua penyakit jantung, pneumonia yang berkaitan dengan paru-paru, penyakit cerebrovaskular, lalu diabetes, penyakit hipertensi, kecelakaan, nefritis, sindrom nefrotik dan nefropati, dan saluran pernapasan untuk penyakit kronis, dan yang berikutnya adalah meninggal karena bunuh diri ya. Nah, tentunya di mana dari pihak pemerintah mereka juga mendata kondisi seperti ini, berharap agar jumlah kematian dengan penyebab-penyebab tertentu, misalkan karena penyakit, mungkin juga kesehatan masyarakat yang harus lebih terawat lagi sehingga untuk angka penurunan kematian ini dapat lebih terrealisasi ya. Untuk penyebab kematian yang dibagikan berdasarkan jenis kelamin, 3 besar penyebab kematian pada pria. Yang pertama adalah kanker, penyakit jantung, dan pneumonia. Pada tahun 2025 penyakit hati kronis dan di mana turun ke peringkat ke-10 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-11. Kemudian untuk penyebab kematian karena bunuh diri masuk ke peringkat 10. Sementara untuk kematian pada wanita juga sama. Yang pertama adalah kanker, penyakit jantung, dan pneumonia. Dan 10 besar penyebab kematian pada wanita di tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Nah, dalam hal ini masih ada hal yang perlu diperhatikan selain penyakit kanker. Karena kita ketahui Taiwan juga untuk populasinya memasuki manusia super tua, jadi juga harus memperhatikan penyakit yang berkaitan dengan demensia atau juga penuaan atau senilitas. Dan teman-teman, berkaitan dengan kesehatan masyarakat Taiwan, pemerintah Taiwan tengah aktif mendorong 3 arah pengobatan kanker dan berharap melalui program ini pemerintah juga bisa meningkatkan pemeriksaan kanker sejak dini dan di mana berorientasi pada tes genetik dan juga pengobatan presisi dan juga mendirikan dana obat baru kanker senilai 10 miliar dolar Taiwan dengan target menurunkan angka kematian yang tersandarisasi akibat kanker ini sebesar 1/3 pada tahun 2030. Belum lama ini dari Istana Kepresidenan yang juga sempat menerbitkan naskah pers di mana mengabarkan dalam pembukaan atau pidato Presiden Lai Ching-te untuk pertemuan tahunan gabungan berkaitan dengan pembahasan kanker di Taiwan ke-30, di mana Presiden menyampaikan bahwa 9 asosiasi medis kanker terkemuka
Melalui platform ini bersama-sama mendorong pencegahan kanker, pengobatan presisi dan juga pertukaran kerjasama yang berbasis pada bukti klinis atau ilmiah. Dengan konsistensi menjunjung semangat integrasi lintas batas dan juga inovasi. Dan ajang tersebut yang menyatukan Asosiasi Profesional Medis untuk Pengobatan Tumor, lembaga kesehatan dan juga unit penelitian hingga industri biomedis baik dalam maupun luar negeri untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Dan di mana Taiwan sendiri yang tengah mencanangkan program Taiwan Sehat merupakan visi nasional yang tengah diperjuangkan secara proaktif. Di dalamnya termasuk perawatan medis untuk kanker merupakan prioritas utama untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk mencapai target ini, pemerintah tengah gencar mendorong 3 arah pengobatan kanker demi melawan kanker secara efektif dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara signifikan. Dan teman-teman, berikut ini adalah 3 langkah tersebut. Di antaranya yang pertama, pada tahun lalu layanan screening kanker secara nasional telah melampaui 6 juta orang, melonjak tajam sebesar 25,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Langkah ini berhasil membantu lebih dari 76.000 warga di mana mereka terdeteksi lebih awal dan segera mengobati kanker sejak dini. Tahun ini cakupan screening akan diperluas lebih banyak pasien lagi untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat pada stadium awal. Yang kedua adalah pengobatan kanker yang harus diarahkan pada metode presisi, di mana pemerintah telah memasukkan tes yang disebut dengan Next Generation Sequencing atau NGS, merupakan teknologi pemeriksaan laboratorium mutakhir untuk menganalisis DNA atau RNA secara tepat. Dan pemeriksaan ini juga termasuk dalam cakupan asuransi kesehatan nasional Taiwan secara bertahap. Hal ini membantu pasien mencocokkan obat yang paling tepat secara akurat, memanfaatkan masa emas untuk pengobatan, dan pemerintah juga akan mendirikan pusat evaluasi khusus untuk mempercepat proses impor produk obat baru, sehingga pasien dapat lebih cepat mengakses pengobatan mutakhir yang sejalan dengan standar internasional. Dan untuk yang ketiga, pemerintah dalam hal ini Yuan Eksekutif tahun lalu telah menyuntikkan dana publik sebesar 5 miliar dolar Taiwan ke dalam asuransi kesehatan nasional yang dikhususkan untuk dana pembayaran sementara obat baru kanker. Langkah ini mencakup 7 obat baru dan perluasan 3 manfaat pembayaran secara nyata bermanfaat dan sangat membantu 3.500 pasien. Dan ditambahkan bahwa tahun ini pemerintah juga kembali akan menyuntikkan dana sebesar 5 miliar dolar Taiwan guna memenuhi komitmen pembentukan dana obat baru kanker senilai 10 miliar dolar Taiwan. Dan sistem yang akan berbasis fleksibilitas dan artinya mereka akan mengisi kembali dana sesuai dengan jumlah yang digunakan. Sehingga setiap pasien pada saat mereka membutuhkan, mereka bisa memperoleh perawatan yang layak. Dan di sini dari pihak pemerintah Taiwan sendiri juga menegaskan bahwa misi Taiwan Sehat membutuhkan kerjasama berbagai kalangan, baik itu sektor publik maupun juga swasta, dan juga upaya kolaboratif lintas bidang. Pemerintah Taiwan sendiri sangat mengapresiasi kepada semua pihak yang bergabung dalam pertemuan tahunan terkait dengan pembahasan kanker di Taiwan setiap tahunnya, di mana mempertemukan lebih dari 3.000 profesional medis yang saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman praktis sehingga Taiwan menjadi kekuatan yang positif dalam penelitian maupun pengobatan medis guna mendukung kerja pencegahan kanker nasional. Teman pendengar, inilah masalah-masalah yang terjadi di Taiwan sendiri, di mana dari pihak pemerintah maupun kalangan akademis mereka juga terus melakukan studi, kemudian studi ini dipublikasikan, berharap pemerintah dan juga para pakar turut bekerja sama untuk mencari langkah-langkah pendukung agar kesehatan masyarakat Taiwan yang terjamin. Kemudian misi yang dicanangkan oleh Presiden Lai Ching-te, Taiwan Sehat ini segera terwujud dan masyarakat memiliki hak untuk hidup sehat. Teman mendengar, demikian informasi yang Aminah bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua dan Aminah selalu berharap hari-hari hidup dengan sehat, maka hari-hari akan bahagia. Demikian perjumpaan kita untuk hari ini. Aminah pamit dulu, sampai jumpa.